Halo, selamat siang Ibu dan Bapak semuanya. Jadi selamat datang di pembahasan video terkait IHSG. Oke, sebelumnya boleh dong dibantu like sama subscribe atau follow IG kita di asmor.id ya. Asmor_id di IG. Oke, jadi kita akan bahas IHSG untuk minggu depan. Seperti apa sih kondisi IHSG 2 hari yang lalu? Kalau kita menggunakan metode moving average ya, si IHSG ini sudah kena ke resistensinya di MA20-nya. Tandanya apa? Berarti kemungkinan dia akan retrace dulu. Sampai mana? Sampai ke 8.200 lah. Nah, ini merupakan area-area yang cukup krusial ya. Supportnya di 8.200. Apakah dia akan stay di atas ini atau tidak? Karena ini akan menentukan langkah berikutnya. Bisa jadi IHSG-nya skenario-nya seperti ini. Turun ke bawah. Waduh, sebentar ada kucing. Kucingku. Iya, bisa jadi seperti ini. Ya, turun ke bawah dengan skenario balik lagi ke atas atau dia akan turun ke resist berikutnya di sini. Di support berikutnya di 7.800-an. Nah, ini yang menjadi catatan kemarin. Nah, seperti yang kita ketahui, IHSG itu kan dimotori oleh para konglomerat ya. Jadi, melihat pergerakan IHSG seperti ini, kita harus tracking ke dalam saham-saham konglomeratnya. So, sampelnya ya, kita lihat di konglomerat Barito. Kita lihat BRPT. BRPT ini sebenarnya kemarin sudah dekat-dekat area resistensinya di MA20. Nah, sekarang sudah menjadi area sudah melewati area yang menjadi area krusial itu sekitar 2000 ya. Area ini cukup berbahaya. Kenapa? Ini sudah ada dua candle merah. Seperti kita ketahui, uh, ada pattern three black crown. Jadi kalau misalkan dia candle satu lagi merah, berarti tandanya ini penurunannya serius. Jadi ketika kemarin sempat di 3 Februari dan 2 Februari naik sampai 13 itu adalah dead cat bounce. Jadi yang memang apa retracement untuk melanjutkan lagi penurunannya. Ini menjadi catatan harus diperhatikan ya. Besok kalau dia candlenya turun merah apalagi di bawah 1900 ya udah ini potensi bisa ke bawah. Skenario-nya seperti ini ya. Misalnya ke bawah, lanjut lagi ke bawah. Atau dia bisa kembali ke sini. Lanjut naik lagi ke atas. Di sini break lagi ke atas. Balik ke area sini. Ini skenario-nya. Jadi nanti diperhatikan aja. Yang punya barang bagaimana jagain dulu. Make sure jangan jebol di bawah 1900-an. Oke, yang berat-berat lainnya. Ini juga lumayan jadi isu ya. Tapi ini agak mending. Dia udah mulai ada perlawanan dari buyer ya kalau untuk cuan. Oke, ini juga sama TPIA, BRPT, Borles semuanya. Petro juga sama. Jadi ini kalau kita lihat semua jenis saham ya, semua saham-sahamnya Grup Barito ada kena ke MA20 itu menjadi isu. Ini juga sama nih rangkaian atau apa formasinya tiga candle merah agak serem sih sebenarnya. Cuman ya itu kita harus pantau dulu minggu depan. Jadi ini menjadikan catatan ya untuk Grup Barito. Besok itu minggu sebagai besok semingguan itu menjadi titik apa titik kita harus pantau. Lanjut ke grup sebelah, Ratu. Ini juga baru hari kedua merah. Selama dia di atas 7.000 sih harusnya masih aman ya. Cuman kalau jebol 7.000-nya wassalam ini area ini.
Mina. Mina juga sama, masih belum kemana-mana nih, masih area si begini, belum. Kalau belum ada potensi naik atau turun, masih unclear. Tapi kalau mau beli ya beli aja di sekitar 330. Ini juga sama, karena kan kemarin sebenarnya di grup udah di-share, ini adalah area-area yang udah TP dulu aja, karena udah mulai agak berat gitu. Ini kemarin juga kita bahas, sempat saya infokan di 1250-an lah. Ternyata kena kan resistnya, dan sekarang udah merahnya lumayan agak dalam. Jadi ya harusnya memang udah take profit ini. Kalaupun mau masuk lagi tunggu di bawah 800-an sampai 1000 gitu. Kalau di reversal di situ atau nggak di 800 ini. Gitu, apalagi ya. NSSS. Nah, sekarang tuh yang lagi banyak kemarin itu perkapalan. Perkapalan belum kemana-mana, udah selesai PJHB, Sochi. Sochi juga sebenarnya harus udah take profit ini. Ini kemungkinan akan sideways dulu. Jadi kalau punya barang profit, take profit dulu aja. Take profit, take profit. Lanjut, kalau misalkan yang sekarang lagi naik itu adalah tekstil-tekstilan. Ini Zata nih luar biasa sih. Bayangkan kalian beli di harga 10 lah bulan Agustus. Sekarang udah 16 kali lipat. Cuman ya itu, volumenya agak bolong-bolong, tapi sebagian sobat-sobat di grup udah pada jago nih main di Zata, udah hatam kayaknya. Dan most likely ini Zata kan arah hitungannya. Kemungkinan kalau besok akan naik setidaknya 10%. Ingat kita punya SOP. SOP-nya adalah kalau sahamnya naik kayak gini, kemungkinan besok akan naik lagi. Apalagi kalau arah nih, hari ketiga baru kita bisa jual. Itu maksimal banget kan. 60 sampai ya 2 kali lipat dalam 3 hari. Gitu. Masih bagus kok tenaganya. Zata, terus RTX. Oke lah ya. Sempet tadi juga kan dicek. Kemudian ST. ST juga masih kuat. Ini ST akan menarik nih kalau misalkan dia ada volumenya. Bisa lanjut naik ke target 300. Target terdekat sih 300 ya. Gitu. Ini per tekstilan lagi jalan semua ya. Terus kemarin tuh Agi tuh udah saya infokan kan, Ara terus. Karena kan apa kemarin tuh udah buat jajan sore di area sini. Kenapa? Karena udah 2 hari nggak ada volume, tiba-tiba ada lonjakan. Berarti ini pergerakannya cukup mantap untuk naik. Dan sekarang Ara ya, kemarin Ara more likely hari ini atau hari Senin nanti bisa take profit ya. Gitu. Ini tembak-tembakan dari zaman kapan tahun. Kita yang sempat masuk di sini nih, terus di sini. Sekarang bisa masuk lagi di sini. Gitu. Yang belum punya barang gimana? Wah, ini udah waktu take profit sih. Hati-hati aja. Terus Nobu. Nobu ini menarik sih. Ini kan sebenarnya masuk watchlist. Pertama, dia sudah naik ya volumenya pertama bulan Juni tahun lalu. Terus ada lonjakan-lonjakan dikit dan sekarang ada lonjakan cukup besar. 3 hari. Candlenya lumayan banyak nih. Nah, sebenarnya kalau kita melihat pilihannya, skenario-nya lanjut begini. Atau biasanya turun dulu segini, ntar turun lagi, turun lagi. Skenario seperti itu. Dua skenario. Dia lanjut naik ke atas atau nge-swing lagi ke bawah kayak gini. Swing lagi ke bawah, swing lagi ke bawah. Gitu.
Jadi ini masuk ke watchlist dulu deh, gitu. Belum bisa menentukan areanya. Kita harus lihat pas hari H. Oke, lanjut yang menarik kliennya adalah ini nih saham ini nih, Mary. Ini udah turun lumayan lama, banyak nih dan lama dari bulan Juli sempat naik 700 kan. Sekarang sempat ke 133, harusnya sih udah dikolekin. Tandanya udah ada volume nih di 3 hari ini. Udah break EMA-nya. Tapi sama skenario-nya, ini bisa jadi cuman begini nih, nge-swing ke atas, nanti turun lagi gitu. Makanya masuk watchlist dulu. Ada saham-saham yang memang seperti ini nih, bikin bawah lagi, swing lagi. Nanti kalau udah dirasa cukup, naik. Bisa jadi dari sini langsung naik juga. Tergantung market maker-nya udah ngumpulin barang apa belum selama tengah tahun ini gitu. Ini makanya masuk ke watchlist. Lanjut, lanjut film. Film. Film ini menarik sih, udah turun cukup lama, tapi ini masuk yang buat cepet-cepet aja lah, nggak usah lama-lama megangnya. Karena ya dari harga 7.000 upside upside ke 10.000 ya 50%, but oke. Innov nih ada potensi, tapi watches dulu karena volumenya udah build up. Tinggal dorongan itu di HK. Akro juga sama, lihat dulu aja. Pix, Pix juga ini menarik, udah ada build up volume. Cuman adu-aduan aja nih sellernya sama buyer. Kalau lihat dari seperti ini mereka masih adu sih, masih di dalamnya masih terjadi peperangan. Hopefully lah kalau break 105 cakep, ke atas. Tapi ini kalau naik kemungkinan naiknya cepet. Maksudnya nggak berhari-hari pelan-pelan naik langsung ARA, nanti bisa jadi besoknya ARB. Jadi kalaupun mau masuk sini beli di bawah, nanti kalau udah naik atau ARA ya take profit aja langsung. Gitu. Jadi kita pantau saham-saham yang ada di sini. Nah, IHSG kemungkinan minggu depan itu pergerakannya ya sideways lah, belum belum kemana-mana. Maksudnya belum ada tren apapun. Masih kemungkinan skemanya sideways aja begini, ya. Jadi berita-berita pun kemungkinan nih jadi katalis positif lah semoga ya. Yang kemarin tarif ekspor impor ke US, hopefully lah ya. Karena salah satu yang diuntungkan seperti tekstil itu lumayan gitu. Apalagi kita bahas apa part? Oke, sebentar. Kemarin sih sebenarnya udah menarik nih. Ini sampel yang dia saham-saham yang udah naik terus turun biasanya ke sini nih, ntar ke 150-an. Kalau dia kuat, naik lagi ke atas. Bisa begini. Gitu. Jadi part ini kalau mau ditunggu tunggu 150 aja biar dia ARB sekali lagi. Gitu. Koci RMKO skip dulu aja. Udah ini udah naiknya udah kena target. Skip aja dulu. Koci juga sama, skip dulu aja. Baik juga jangan. Jangan jangan. Ini bolong-bolong sebelah sini. Jangan. Kayaknya mereka udah pada take profit yang ambil dari bawah. True, ya ini besok penentuan nih. Jadi apa enggak? Naik apa enggak? Ini harus dilihat. Ini juga sama, besok tengah harus dilihat. Fox juga sama.
MBMA kemarin udah naik gede, terus sekarang turunnya lumayan banyak, nggak apa-apa ya emang itu. Tapi selama di atas 800 ya, boleh. Targetnya tuh ke 1000-an. Masih ada potensi naik sih tambang-tambangan ini. Cuman 2 hari yang lalu naik kencengan, otomatis sebagian orang akan ada yang take profit. Pergerakannya emang seperti itu. NRCA hati-hati, ada potensi bisa turun juga. Cuman lihat nanti hari Senin. Eci itu, Eci turunnya tapi nggak ada volume sih. Ini yang sebenarnya menarik nih. Udah build up volume. Cuman belum tahu nih story turn around supaya bisa naik. Pantau-pantau. Cat Rosden skip dulu, kemungkinan akan ada turun ini. IPA juga jangan. Gitu. Rokok-rokokan kemarin kan sempat naik ya. eh Masih sih kalau dari MA-nya dia masih ke arah utara. Cuman pergerakannya emang agak pelan. Jadi kalau mau beli ya beli dan hold aja. WIM, HSMP, HMSP. Nah ini kalau misalkan mau coba nih, rokok Sampurna beli aja di 860. Sekitaran 880 oke lah. Selama dia di atas 830. Cuman ya biasa, lelet ini. Nggak apa-apa. Tergantung sikon. Pertama beli di sekitar 870-an ya, dan make sure dijagain harus stay di atas 925 karena targetnya nanti jauh di 1100 lah, 1080 lah area-area situ. Jadi masih oke. Karena udah pada turun sedikit gitu. Oke, baik. Terima kasih atas atas atensinya. Jadi sudah saya infokan ya, di grup juga watch tadi kenapa menarik untuk kita pantau. Hopefully nanti Senin mulai buka lagi market bisa kasih kita cuan. Siapa tahu dapat THR double ya dari kantong sama dari market gitu. Semoga aja nggak terlalu banyak aral melintang nih sampai nanti Lebaran gitu. Oke, Ibu dan Bapak, terima kasih banyak atas atensinya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.